jurnal pembelajaran mendalam dan asesmen umum itu di jurnal ketiga agar cepat tervalidasi, maka yang pertama adalah misalnya kita membuat jurnal, pertama kita tulis jurnal pembelajaran, setelah itu pembelajaran mendalam dan asesmen umum, barulah kita masuk atau kita tentukan tema pembelajaran apa yang kita pilih. Misalnya kita pilih cultural responsive. Nah, di modul 3 ini kita diusahakan atau dinilai bagaimana kreativitas kita untuk mendesain jurnal. Jadi harus memang kreativitasnya atau desain jurnalnya. Jadi harus ada gambar-gambarnya, ada model-modelnya. Nah, setelah itu kita masukkan logo di sini, logo universitasnya di sini. Nah, barulah kita tulis disusun oleh siapa, nama, bidang studi, nomor KG. Setelah itu setelah selesai semuanya, kita kasih di sini logo universitas, katakan logo LPTK tempat kita PPG, barulah kita masuk pada ini nomor KG, bidang studi apa. Nah, setelah itu kita masuk pada pendidikan profesi guru tahap 2 atau tahap 1 atau tahap berapapun. Kemudian universitasnya apa? LPTK-nya apa di sini? Nah, tahun berapa? Tahun 2005 atau tahun 2000 berapa terserah. Nah, setelah itu kita jelaskan pengertian tentang tema pembelajaran yang kita pilih di jurnal ketiga ini, jurnal terakhir. Nah, barulah kita jelaskan seperti apa jurnal pembelajaran yang kita pilih atau tema jurnal pembelajaran yang kita pilih. Barulah kita cari yang berkaitan dengan jurnal pembelajaran atau tema pembelajaran yang kita pilih, baik itu tujuan, prinsip utama, landasan teori, dan lain-lain sebagainya. Dan lupa juga kita tidak sertakan gambar atau langkah-langkah gambarnya dengan tema pembelajaran yang kita pilih. Misalnya ini langkahnya, langkah cultural responsive. Nah, setelah itu kita jelaskan lagi yang mencakup dengan tema pembelajaran yang kita pilih. Nah, setelah selesai semua kita jelaskan yang mencakup dengan tema pembelajaran yang kita pilih, barulah kita masuk kembali di RPP yang kita gunakan saat melaksanakan pembelajaran dengan tema pembelajaran yang kita pilih. Atau misalnya modul pembelajaran di sini juga tidak apa-apa. Nah, kita jelaskan di sini kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, semuanya mencakup dengan tema pembelajaran kultural responsif yang kita pilih itu. Sampai di rubrik penilaian. Nah, setelah RPP selesai, kita masuk pada refleksi. Refleksi itu kita jelaskan. Refleksi ini juga kita bisa ambil dari hasil refleksi aksi nyata yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk dokumentasi. Dokumentasi kalau kita tidak bisa datang secara langsung di sekolah, maka kita bisa online melalui WA. Nah, kita berikan pertanyaan ke teman sejawat, baru kita screenshot. Hasil screenshot ini kita masuk dokumentasi. Dan kita sertakan juga proses pembelajaran yang telah kita lakukan dengan model pembelajaran yang kita pilih atau tema pembelajaran yang kita pilih. Nah, setelah itu, karena di modul 3 ini atau jurnal ketiga ini, kita dinilai bagaimana mendesain jurnal pembelajaran semenarik mungkin. Maka kita usahakan ada bingkai di pinggir dari jurnal kita. Misalnya contohnya seperti ini. Kita klik desain di atas sini. Kita klik desain. Setelah itu, kita klik lagi watermark. Di watermark ini, kita turun ke kostum watermark. Nah, kita klik kostum watermark, maka akan muncul no watermark dan picture watermark dan text watermark. Nah, yang kita pilih adalah yang kedua, yaitu picture watermark. Nah,
Setelah kita klik picture watermark, maka kita pilih lagi select picture. Kita klik, kemudian kita klik lagi from a file, kita klik lagi. Setelah itu kita cari desain dari pinggiran atau bingkai dari jurnal kita. Misalnya ini saya sudah desain. Ini karena menyangkut dengan budaya, kultur, maka saya desain sesuai dengan kultur yang ada. Nah, misalnya ini. Kita coba lihat, apply dulu, misalnya ini ternyata masih kecil. Kalau misalnya masih kecil tampilannya di sini, maka kita pilih di auto itu menjadi 100%. Baru kita apply. Nah, setelah kita apply, baru kita close. Setelah itu, setelah kita kasih semuanya, setelah kita kasih bingkai, barulah kita save secara PDF. Nah, caranya itu untuk save PDF-nya itu Anda perlu kita ke Google, langsung saja klik file, kemudian save as, kemudian kita pilih penyimpanannya di mana. Misalnya saya simpan di ini. Nah, setelah itu kalau sudah kita klik save as, kita pilih penyimpanannya, kita pilih format PDF, lalu kita jadi untuk membuat formatnya itu menjadi PDF yaitu save as tipe ini kita klik, kemudian kita pilih yang PDF. Nah, kemudian kita save. Nah, ini sama di atas, kita coba ganti namanya. Kita coba save. Nah, ini sudah berubah menjadi PDF. Nah, jadi kita diharuskan untuk mendesain jurnal pembelajaran yang kita pilih di modul ketiga ini. Nah, desainnya itu tidak usah terlalu susah, kita kasih aja bingkai di sampingnya. Kalau memang mau desainnya menarik, ya dibuat aja semenarik mungkin. Tuh. Terima kasih.